Gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kita habis melakukan suatu blunder fatal. Tadi kita sebenarnya udah take, udah 27 menit. Cuman ada kesalahan teknis dari mencolokan. Nanti kita bahas. Oke, sekarang kembali lagi bersama kami Prime Talk. Prime Talk. Jadi Prime Talk ini kalau kata si Rizky katanya ada salah satu program TV yang udah pakai nama ini ya. Ya. Cuman ya kita sih nggak peduli ya. Ya siapa tahu kan bisa ke bawah naik juga. Iya, mungkin kita bisa masuk ke TV itu. Dan kayaknya sih bakalan sih kayaknya. Iya, jadi hostnya lah kita berdua. Oke, gua tadi sebelum berangkat ke sini tuh Ki, ini BTW anginnya kenceng loh. Ini lumayan nih, lagi agak kencang lagi nih. Tadi belum sekenceng ini. Tapi aman nggak ini ya? Bambu itu kan kuat akarnya Ki ya. Sampai situ-situnya kita ulang lagi. Jadi kalau itu kan udah episode kemarin. Makanya nonton aja yang episode kemarin ya. Iya, Ada tuh kita bahas filosofi bambu. Dalam bahasa Cina dan Yunani. Oke, jadi gue tadi sebelum berangkat ke sini, gue melakukan pekerjaan rumah dulu. Di antaranya adalah mengepel, menyapu, dan membuang sampah. Jadi menurut lu kira-kira laki-laki itu wajib gak mengerjakan pekerjaan rumah yang seperti itu? Kalau wajib Debatable lah ya. debatable kalau wajib. Cuman harus dikerjain iya. Wajib bisa apa enggak yang debatable karena nggak semua orang juga bisa kan. Tapi kalau wajib dikerjain wajib. Caranya tergantung. Oh gitu. Iya. Nah, lu bisa tapi? Atau Bisa. jangan bisa dulu deh. Suka nggak melakukan pekerjaan itu? Suka enggak? Maksudnya sering nggak gitu? Enggak. Nggak. Dalam seminggu? Belum tentu sekali. Oh gitu. Sebulan dah sebulan. Sebulan belum tentu sekali. Belum sekali anjir, lebih parah nih orang dari gua. Pantesan kalau sekamar sama dia berantakan mulu kamarnya. Gitu. Mungkin setahun 2 kali lah. Anjir, setahun 2 kali. Kenapa kalau boleh tahu? Ya karena Lu bisa semales itu. karena mungkin dari kecil nggak dibiasain ya. Oh, dari kecil nggak dibiasain. Kecilnya nggak dibiasain, dulu gua manja mungkin nyokap gua, atau mungkin nyokap gua bukan manjain juga kayaknya. Mungkin karena dia males nyuruh disuruh lama gitu ya. Iya. Akhirnya dikerjain sendiri gitu-gitu kayaknya. Emang lu anak durhaka lu ya? Nggak ada adab dia ini jadi anak. Orang nyokapnya lagi sholat aja ditendang pintunya, parah emang. Enggak. Kacau lu. Enggak. Pantatnya. Oh gitu, jadi lu, nah kalau bini lu? Bini gue sama, dia dari kecil juga kalau bini gue malah emang dimanja karena dia anak bontot kan. Oh jadi kalian istilahnya udah terbiasa ada ART lah di Ada rumah. ART atau nyokap kami masing-masing lah yang yang bebenah iya, gitu ya. Gitu. Nah kalau gua sih, gua juga sama. Gua dari kecil itu dari TK udah terbiasa ada ART di rumah, gitu kan. Tapi mungkin bedanya adalah, bukan mungkin bedanya adalah, tapi gini, karena terbiasa ngeliat rumah dari kecil itu bersih, sehingga sampai sekarang tuh ke bawah. Jadi ke bawahnya itu kalau ngeliat berantakan dikit tuh gue nggak bisa gitu. Nah itunya sama tuh gue kayak nyokap gue. Contoh sesimpel kayak misalkan rumah habis dibersihin sama ART nih. Rumah udah dibersihin, udah rapi, udah bersih, terus gue nyampah sedikit aja, wah bisa kena kultum gue. Gitu. Nah jadi akhirnya itu kebiasaan sampai sekarang, karena udah terbiasa ngeliat dari kecil rumah itu selalu bersih. Sampai sekarang gue punya rumah sendiri tuh jadi ya udah jadi kebiasaan gitu. Berarti ART lu dulu kan berarti nggak stay di rumah ya, dia kerja pulang gitu kan. Berarti setelah itu lu beberes sendiri apa gimana? Oh nggak nginep, ART yang nginep. Oh ART nginep. ART yang nginep. Jadi udah meninggal lah satu ART yang dari gua TK sampai gua mungkin umur gua 30 tahun ya udah. Berarti udah lama ya nggak ketemu ART itu ya? Ya kan udah meninggal. Mau ketemu lagi nggak? Anjing, lu panggilin ya. Lu mau ini ya, mau apa? Mau menyambat lu ya. Btw tadi lewat aja. Nggak apa-apa udah. On cam dia ya, nggak apa-apa ya. Nah balik lagi, nah itu tadi
Jadi ART gue itu dulu banyak Ki di rumah tuh. Jadi ART yang gue bilang tadi udah meninggal itu dari gua TK itu mungkin lebih banyak ngasuh gua. Jadi kayak antar jemput gua sekolah, terus apa namanya anjir, ada monyet tadi di sini. Antar jemput gua sekolah, terus bebenah juga iya. Terus kalau bokap gua punya usaha dulu catering tuh dia yang bantu juga gitu. Nah, terus akhirnya nambah ART perempuan. Orang kaya dia. Banyak Iya, ART-nya. iya, ART gua tuh dulu dua lah. Jadi satu perempuan, satu laki-laki gitu. Biasanya yang laki-laki itu ngerjain pekerjaan yang laki-lakinya gitu. Nah, terus ya namanya ART kan ganti-ganti ya. Jadi gue pindah rumah ke sana ke sini ganti lagi. Tapi yang si cowok ini almarhum ini ngikut karena memang dari Bogor kan. Gitu. Jadi yang paling setia lah sama keluarga gue. Sampai akhirnya dia nikah, dia punya anak juga masih kerja sama gue sampai meninggalnya tuh. Gitu. Nah, terus udah gitu balik lagi ke pembahasan kita tadi. Nah, karena itu tadi gue bilang gue dari kecil udah terbiasa ngelihat rumah tuh bersih. Jadi sampai gue gede tuh, sampai gue sekarang punya rumah sendiri tuh masih ke bawah. Jadi gue nggak betah tuh kalau di rumah ngelihat ada baju di mana-mana, baju habis dipakai gitu ditaruh di mana-mana. Terus barang-barang yang udah habis dipakai ditaruh di mana-mana. Nah, itu gue nggak betah tuh. Nah iya, gue juga kalau gue kayak gitu anak gue bawel gue juga. Kalau misalnya dia habis pulang sekolah bajunya berserakan, itu pasti gue bawelin juga sih. Walaupun di rumah ada ART, ya di depan ART-nya pun gue kadang-kadang gue omelin, nggak enak lah udah dibantu kok gitu kan. Sama, gue pun juga melakukan hal yang sama. Jadi gue kalau kan anak gue nih, kalau ART udah bebersih, rumah udah rapi, terus dia makan jajanan sampah di mana-mana, itu gue langsung marahin. Kamu tuh harus ngehargain orang yang udah bersihin rumah ini, biarpun dia digaji, dibayar, tapi tetap harus dihargain pekerjaannya, gue bilang. Ya kan kita juga ngerasain udah kita bersihin, udah kita rapin terus berantakin lagi kan kesel. Lah. Nah, makanya ya itu tadi balik lagi penting sih menurut gua untuk mendidik anak itu harus hidup rapih lah minimal gitu. Rapih dan bersih lah. Itu sih karena kuncinya kan, kunci kesehatan, kesuksesan ya dari dua itu diawalinya. Iya, makanya balik lagi tadi kalau kewajiban siapa nih berarti ya sebenarnya kewajiban bersama lah ya, kewajiban penghuni rumah lah. Betul. Nah, sekarang lu ngepel bisa? Ngepel bisa. Nyapu bisa? Bisa. Suka dilakuin kan tadi enggak ya? Enggak. Terus apalagi ya? Menjemur. Gue pernah tapi dimarahin sama bini gue. Kenapa? Karena yang lu jemur punya tetangga ya? Enggak, gue jemur tapi numpuk-numpuk. Jadi kata bini, ini kapan keringnya kalau jemur numpuk-numpuk? Kayak lu aneh. Orang jemur tuh satu-satu kayak ngejemur saweran. Saweran juga kalau ditumpuk kan nggak kelihatan banyaknya. Iya. Justru kalau saweran biar kelihatan jangan banyak justru ya, biar disawer terus ya. Gitu. Nah, terus nyetrika bisa lu? Nyetrika nggak bisa. Apalagi ya? Nyetrika ya kalau di 1 sampai 10, 1 lah gua. Nanti itu ratingnya nanti terakhir. Iya. Sekarang kita sebut bisa atau enggaknya dulu aja. Oh, bukan bisa atau enggak, tapi pernah melakukan enggak gitu? Enggak pernah dan nggak bisa. Nggak pernah dan nggak bisa nyetrika. Gue juga sama. Gue sih pernah kalau cuma 1-2 baju yang mau gue pakai ya, maksudnya gue setrika sendiri lah. Kadang-kadang kalau gue butuh baju ini nih, terus bini masih tidur istirahat lagi tidur ya gue setrika sendiri kadang-kadang. Gue pernah sih nyoba setrika tapi lipetannya kan harus ngikutin lipetan ya kalau setrikanya. Nah gue bingung tuh lipetannya, jadi kadang-kadang gue setrika kok kelipet lagi sini, ini gue setrika lagi loh kok kelipet lagi. Nah terus kalau misalkan ini nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci baju. Nyuci baju nggak pernah, tapi mungkin kalau dilakuin bisa kali. Iya. Gua nggak pernah deh nyuci baju baik manual ataupun mesin. Lu manual mesin juga? Manual nggak pernah, mesin. Manual tuh yang kucek ya? Iya kucek. Manual nggak pernah, mesin pernah tapi mesin yang rusak. Mesinnya yang rusak. Maksudnya gue bingung juga cara ngoperasinya. Selalu gue tiap mau ini nelpon minimal ini caranya gimana sih? Kan tinggal lihat Google. Lebih ribet lah, mendingan nelpon lebih cepat gitu ya. Kan tinggal lihat YouTube. Apalagi dengar pembukanya dulu. Hai guys, jadi kami dari ini mau kelamaan tuh. Nyuci, nyetrika, ngepel, menjemur, masak. Ini bukan bisa apa enggak ya, tapi pernah apa enggak gitu. Masak pernah. Gue pernah dulu, terutama waktu pandemi sih kan banyak di rumah ya. Iya.
Gue nyoba-nyoba tuh banyak tuh. Gue bikin nasi goreng bisa, terus pernah bikin sayur sop bisa, tapi pakai bumbu racik. Nah itu mah bisa gue juga. Kalau pakai nasi gorengnya bumbu racik apa manual? Manual nasi gorengnya. Kan yang digeprek-geprek gitu kan, bawang, cabai apa? Tapi gue nggak pakai cabe. Pakai apa? Gue cuma bawang putih doang. Dah gak ada pedesnya dong. Oh cabenya ini gue cabe potong. Jadi cabe tapi gue iris-iris doang. Gak diulek. Nggak dihancurin. Oh iya. Berarti masak ini. Gua masak. Gua tuh bikin tahu. Lu tahu putih kan? Tahu sutra. Gua ancur bejek, diorek. Pakai bumbu-bumbu, pakai sambal, enak. Bejek-bejeknya pakai kaki tuh ya? Enggak lah, pakai kepala. Pakai kaki. Emang kita di negara sono. Enggak, jadi itu enak dan itu udah divalidasi sama adik gua. Wih. Masakan si A yang itu enak tuh, tahu itu. Bahkan dia lagi hamil anaknya tuh pengen dimasakin sama gua itu. Wih. Nama masakannya tahu hancur ya. Tahu bejek. Itu terus udah gitu masak nasi. Masak nasi lu bisa gak? Jago. Jago. Sama bini lu? Jagoan gua. Serius? Iya. Bini gue masak nasi sering kebanyakan airnya. Gue sering kekurangan. Enggak. Gue lebih sama aja anjing, gak perfect. Gue lebih sering perfect kalau masak nasi. Gue masak nasi bisa lah, perfect. Ya perfect lah gue. Bisa dibilang bini gue juga perfect sih. Kayaknya itu aja sih pekerjaan ini ya, pekerjaan umum yang biasa dilakuin di rumah. Nah, bini gue tuh jago masak. Dia masak apanya bisa. Goreng kerupuk nggak pernah bisa. Lah aneh banget makanya. Emang kerupuk lu goreng sendiri, kenapa nggak beli aja di warung? Kadang-kadang kan ada beli kerupuk gitu kan, pengen goreng sendiri kadang-kadang. Dia nggak pernah bisa, tapi gue bisa. Biasanya itu dari gasnya Ki, jadi mungkin tabungnya atau apa? Apaan kerupuk dari gasnya? Masang gas bisa gak lu? Masang gas jago gue. Jago. Gue bisa ngakalin gas malah. Gimana tuh? Jadi kalau gas yang agak-agak bocor gitu, atau kadang-kadang gas kita baru beli gasnya nggak keluar, itu bisa gue akalin. Anjing mafia nih orang nih. Lu mafia lu ya? Mafia gas lu ya? Gue kenalin nama gue Bahlul. Duo Bahlul kita. Oke, sekarang kita rating. Nilainya 1 sampai 10 semua pekerjaan yang tadi kita sebut. Ngepel lu berapa? Kalau ini bisa ya? Maksudnya bisa, nilai bisa ya? Karena kalau frekuensi kan tadi udah kita bahas di depan. Kalau bisa 10. 10. Gua ngepel 10. Nyapu 10. Gua 10. Nyetrika 1. Gua nyetrikanya sendiri 5. Ngelipat baju 1. Ngelipat baju gua 0. Gua tuh nggak bisa ngelipat baju yang bener-bener sampai kerahnya tuh rapih. Iya, gitu. nggak bisa. Susah tau Nggak bisa lah. Gue ngelipat asal lipat aja udah. Gua kemarin ngeliat di Rails, Deddy Kobuser apa siapa gitu, ngasih lihat cara ngelipat baju yang dalam hitungan detik gitu. Dia cuman rapi aja, anjir bisa begitu. Jadi cuman baju ditarik gini, set, terus langsung. Oh, gue juga bisa sih kayak gitu, cuma yang nggak rapi. Nah bahkan baju yang baru gue beli aja masih ada lipetan-lipetan itu nggak bisa gue. Iya sama. Gue jadi kalau ngelipet baju, ilmu gue samain kayak ngelipet kertas. Ya sama sih sama. Yang penting lurus, yang penting kotak iya. gitu. Udah. Dan itu susah tau, lipat-melipat tuh susah. Nah terus tadi apa aja? Nyetrika udah ya? Nyetrika udah. Nyuci baju. Nyuci baju ya mungkin 5 kali ya. Cuci baju gue 1 sih karena gue nggak pernah dan nggak bisa kayaknya gue. Mau cuci pakai jemur, mau pakai apa tuh mesin nggak bisa gue. Ya udah gue kurangin aja, gue 3 deh. Anjir, dari 5 ke 3, tetep aja lu padahal nggak bisa juga. Ya udah 1 deh. Nah gitu dong, baru adil. Terus nyuci baju, apa lagi? Nyuci piring. Oh, nyuci piring. Nyuci piring gue 10. Nyuci piring dari tingkat kebersihannya gue 10. Gue 10. Dan frekuensi juga gue sering karena gue kalau di rumah gue pasti abis makan gue cuci langsung, dan anak-anak gue. Tapi yang bekas lu doang lu cucinya? Iya. Yang lainnya nggak lu cuci? Enggak. Karena ya itu anak-anak gue langsung gue suruh cuci lagi. Oh gitu. Jadi abis makan dia langsung suruh cuci lagi sendiri. Jadi sampai piring-piring yang tetangga juga suruh dicuciin juga ya katanya ya. Jadi kalau kondangan tuh emang kita bisa kerja. Jadi supaya nggak numpuk di tempat cucian piring. Iya benar sih. Nah gue nyuci piring sih ya tingkat kebersihannya 10, tapi
mengerjakannya itu ya termasuk jarang lah. Gue lebih sering nyapu ngepel sama buang sampah sih itu. Terus nyuci piring apalagi ya? Masak. Masak ya. Satu lah. Masak gua berdasarkan dari menu yang gue bisa Tahu cuma hancur. satu, jadi satu doang. Gue dua berarti gue bisa nasi goreng sama sop. Sop bumbu racik gue juga bisa itu mah. Udah satu deh. Ngungkep ayam bisa nggak lu? Nggak pernah sih. Marinasi ayam gitu nggak pernah ya? Nggak bisa, sama sih gue juga nggak bisa. Terus sekarang ini, itu kan pekerjaan rumah tadi udah cuma pasang gas nama gampang lah itu mah. Iyalah, bisa Gampang lah. Sekarang ini pekerjaan apa? Laki-laki Pekerjaan ya? laki, pekerjaan bapak-bapak ya. Pekerjaan bapak-bapak. Dari mulai Ganti keran bisa nggak lo? ini kita nggak bicara rating dulu ya. Ya. Bisa atau enggak ya. Ganti keran gue bisa, cuman untuk presisi dan rapih kayak tukang gue nggak bisa. Jadi yang penting bagi gue nggak netes aja, nggak bocor aja, dan posisinya harus di tengah. Jadi kan kalau rapih itu kan nggak ada tipnya itu, sel tipnya. Iya. Yang putih itu, terus posisinya di tengah, deratnya juga nggak kelihatan. Iya. Nah kalau tukang tuh bisa begitu kan. Nah kalau gue tuh nggak. Jadi kadang-kadang tuh deratnya masuk semua tapi posisi kerannya miring. Iya. Nah, ada juga kadang-kadang untuk ngakalin itu, jadi tipnya gue banyakin tuh. Soal tipnya gue banyakin supaya dia kenceng bisa di tengah. Cuman jadi deratnya nggak masuk semua gitu. Nah kalau misalnya kadang-kadang udah mentok tapi masih miring, gue paksa tuh. Gue pernah patah. Patah kalau Patah gue. di dalam. Gue enggak sih. Berarti lo beli kerannya yang murah kali tuh. Enak aja lo. Yang 10.000. Berarti murah itu mah. Kalau Iya, gue iya. kalau gue 11.000 soalnya. Bayar 1.000. Tapi susah Ki, beneran memang susah masang keran tuh. Tapi bisa lah. Cuma kalau buat yang rapih tuh gue nggak bisa. Karena gue di rumah gue ngakalin semua sendiri. Jadi keran gue itu kan cuma satu ya. Si pipanya itu di kamar mandi itu cuma satu. Nah sementara gue pengen ada shower tapi pengen ada keran luncurnya keran mancurnya juga. Jadi gue beli keran yang cabang gitu, cabang 3 malah. Iya. Cabang 3 gue pasang sendiri gitu. Dan itu sesekali itu tadi gue bilang gue paksa udah kenceng tuh, tapi posisinya masih kerannya gini nih. Jadi kalau gue nyalain airnya ke sono, ke tembok. Gue paksa puterin gitu malah patah. Patahannya di dalam. Nah akhirnya gue patahin semua. Akhirnya gue panggil tukang buat dia benerin gitu si patahannya itu. Tapi gue sekarang kalau misalkan itu waktu awal-awal aja, tapi sekarang kayak misalkan kerannya udah rusak gue ganti sendiri. Ya, Nyambung pipa bisa tapi. nyambung pipa sekarang gue bisa. Tahu caranya? Itu yang dibakar dulu, Lah, terus kok dibakar dimasukin. dulu? Ngapain dibakar dulu? Pipanya gue bakar dulu. Kan gue liat di YouTube begitu. Emang gimana, ada yang nggak dibakar? Kagak lah, kan ada itu, ada namanya apa ya? Oh ini Sambungan ada sambungannya. Nggak perlu dibakar-bakar. Ya kan kadang-kadang males lagi ke materialnya. Gue nyari yang simple aja. Ya mendingan gue mendingan ke material sih daripada bakar-bakar. Enggak, gue kadang-kadang males orangnya tuh kan. Jadi daripada ini lihat YouTube caranya. Jadi gue bakar dulu pipanya, ujungnya tuh gue tekan gini, masukin seret, masukin ke dalam tuh, baru dilem pakai lem Anjir. pipa. Kayak nyambung selang jadi. Iya, kayak nyambung selang benar. Tapi kuat itu. Kuat beneran. Terus udah gitu baru gue pasang, karena gue pernah patah di tengah-tengah itu kan si pipanya itu. Jadi kan pipa keran gue tuh muncul gini nih. Iya. Si kepalanya tuh. Nah, jadi patah di tengah-tengah sini. Oke. Nah, itu terus masang keran, apalagi? Kalau gue sih masang filter air gue bisa. Filter air yang di keran sih gue bisa. Cuma tinggal puter doang. Gue filter air yang dari pompa jago juga lu ya? sebelum masuk ke toren gue pasang sendiri tuh. Nembok bisa nggak? Bukan nembok deh, nyemen deh. Nyemen bisa. Nyemen bisa, gue juga bisa kalau cuma sekedar nambal-nambal. Nambal bisa. Terus Dan biasanya gue pakai semen putih. semen putih, merek apa tuh? Nggak tahu mereknya, gue beli kiloan. Gue dulu karena gue asal beli aja, jadi gue pakai semen yang apa tuh? Semen biasa. Semen hitam itu Semen ya. hitam itu, terus gue cat putih. Ternyata ada semen putih kan. Kalau gue pakai semen putih karena katanya sih kalau buat nambal-nambal semen putih itu lebih keras. Oh gitu. Ngecat rumah bisa nggak lu? Bisa lah. Cat tembok. Bisa. Rapi? Rapi. Oke, ngecat. Itu pakai itu tuh. Jadi yang keramiknya ditutupin dulu pakai koran sama lakban kertas gitu. Jadi rapi. Dan ngecatnya pakai roll. Iya, nggak pakai kuas. Nggak pakai kuas yang ngecat air tuh kecil. Kayaknya agak lama kayaknya. Gua ngecat tembok sih sebenarnya bisa, cuman
ya itu tadi. Kadang kan gue orangnya nggak mau ribet ya, Iyalah. jadi panggil orang aja udah. Terus memaku itu sebenarnya bukan makunya, tapi gini, maksud gue yang lebih spesifik itu menempatkan kayak foto, figura, apa sih disebutnya ya? Layout tembok lah. Lu nyimpan apa, lu bisa nggak itu? Kayaknya foto ini bagus nih, posisinya gini, dibikin agak kayak tangga deh modelnya, jadi figura 1, figura 2, figura 3 Itu gitu. sih gue bisa, cuman kalau gue pribadi nggak terlalu suka banyak tempelan di tembok. Jadi nggak ada yang gue tempel di tembok sih. Gue mau masang jam dindingnya gue males. Anjir, Karena lu pasang jam tangan ya di dinding. Jadi ya udah liat handphone aja, karena gue nggak suka banyak pajangan di tembok tuh, gue nggak terlalu suka. Gue sih suka terutama kayak foto-foto anak-anak masih kecil supaya buat mereka mengingat lah gitu nanti setelah dewasa gitu. Apa lagi pekerjaan laki-laki? Apa ya, nyolder bisa nggak lo nyolder? Nyolder gue nggak bisa. Jadi di antara semua pekerjaan itu yang berhubungan dengan listrik atau elektronik, nyolder gue yang nggak bisa. Gue nyolder. Nyolder rapih ya, kalau sekadar nyolder ngasal sih bisa. Tapi untuk rapi sampai apa namanya, timahnya bisa jadi bulat tuh setelah keringnya, itu gue nggak bisa. Kalau cuman asal nyolder tak gitu terus timahnya beleletan di mana-mana ya bisa gitu dong. Padahal gue sekolah tuh gue STM sekolah tuh. Jadi gue masuk STM itu karena gue menghindarin matematika awalnya kan. Jadi gue pilihlah teknik audio video. Nah, di asumsi gue teknik audio video itu adalah ngedit video, ngedit recording, audio, gitu. ya gitu. Pas nyampe sana, pas ospek masih belum tahu tuh. Begitu masuk kelas hari pertama, anjir kok papan PCB, resistor, dioda, transistor gini-gini. Wah udah, nggak bisa gue mau ngindarin matematika, ternyata lebih parah di situ. Malah parah. Fisika ya? Fisika itu. Fisikanya anjir, ya udahlah gue jadi sekolahnya. Jadi Nikola Tesla. Ngitung hambatan listrik. Nah gue nyolder sih nggak bisa lah, bisa dikategorikannya nggak bisa lah, karena gue nggak berani sih. Gue nggak tahu sih di kategori bisa apa enggak ya, tapi gue sering nyambung jack itu, kabel jack. Gue solder sendiri. Lo katanya buka juga Rizky Elektronik ya? Iya, banyak, ada Rizky Warteg, ada Rizky Las. Rizky Pager. Gue nyambung jack itu bisa sih. Temen kalau dibilang rapi, gue juga nggak tahu sih rapi apa enggak itu. Iya. Tapi bisa sampai nyala fungsi. Iya. Kalau sekadar nyambungin kabel yang putus tanpa nyolder sih gue bisa. Ya, jadi gua juga nyambung di seal tip gitu bisa. Selotip, seal tip membuat air. Oh iya, selotip gitu, itu bisa gue. Terus apa lagi? Apa ya? Benerin genteng bisa nggak lo? Nggak bisa gue nggak bisa. Gue ngerti doang tapi nggak bisa. Gue naiknya aja nggak berani, gue takut tinggi. Gitu. Kan jadi makanya gue nggak pernah tinggi. Dia susah, tipsi aja tipsi. dia susah kalau mau diangkat dong. Ya. Makanya jangan muji-muji dia, kalau ketinggian takut jatuh. Gue udah nggak pengen pujian sekarang mah, ini nih. Gue lebih baik dikasih ini daripada dipuji. Terus apa lagi ya? Apa lagi Ki? Ini deh sekarang, itu kayaknya pekerjaan rumah kayaknya udah cukup, udah mewakili semua deh kayaknya, iya kan? Elektronik, udah, kelistrikan rumah. udah. Sekarang teknologi. Jangan teknologi dulu deh, perbengkelan dulu. Okay. Mobil, lu bisa nggak menganalisa mobil? Kayak misalkan lu lagi nyetir nih, ada suara bunyi-bunyi, ini kayaknya ini yang rusak nih. Gitu. Dan itu bener tebakan lu. Gue bisa. Nilainya berapa? Nilainya 7. Oke. Karena dulu bokap gue montir, jadi gue telepon bokap gue. Ya itu mah. Ini kenapa ya bunyi-bunyi? Sama aja itu mah, nanya montir jatuhnya, nanya bokap jatuhnya. Gue bisa berdasarkan pengalaman, karena mobil gue itu kan mobil tahun 90-an ya, jadi selalu ada aja masalahnya gitu. Yang tadinya gue nggak ngerti, gue jadi ngerti karena gue gue nge-searching nih, ada suara misalkan gluduk-gluduk gitu, bukan petir ya, maksudnya gluduk-gluduk gitu. Gue searching di Google, oh ini penyebabnya ini nih, misalkan shock breaker, ball joint atau ini. Nah gue cari tahu tuh yang mana ball joint itu, yang mana shock breaker itu, terus suaranya kayak gimana spesifiknya. Akhirnya gue, oh ini pasti ini ball joint nih. Terus gue panggil montir, iya bener pak ball jointnya gitu. Nah itu udah juga adek gue juga kemarin nanya, mobilnya kalau belok tuh bunyi, jadi bunyi tek gitu. Terus kata gue itu CV jointnya yang kena, udah bener. Dicek di bengkel CV jointnya yang kena. Jadi kalau gue untuk mobil
analisa bengkel perbengkelan ya 9 lah. Wih, Jago kan gua? 9 deh. Jago gua. Jago, Mobil-mobil itu tapi ya mobil-mobil yang dulu-dulu ya, jangan mobil sekarang mah kagak ngerti gua. Iya, mobil sekarang komputer aja udah. Iya. Terus Teknologi deh, teknologi. itu dulu dong, motor. Motor. Bongkar-bongkar motor. Nggak bisa Otomotif, nggak bisa. Ya, sama sih. Kalau motor soalnya kecil-kecil banget. Iya, iya. Gua nggak bisa gua. Ribet. Ganti oli sih bisa, ganti oli doang. Itu juga males. Ganti oli juga gua nggak bisa sih. Gua kalau mobil ganti-ganti part yang gua bisa, masang aki gua bisa. Masang lagi gua juga bisa. Ngisi bensin. Benerin spion. Bangke Buka kaca. Gua nggak bisa tuh. sampai sekarang ya gitu lu nggak bisa dibuka kacanya ya. Kalau kayak kemarin masang speedometer, alarm tuh gua pasang sendiri kemarin. Jadi gua alarm yang lama tuh gua urutin kabelnya. Oh, ini yang merah. Gua putusin, gua sambungin ke yang baru. Pasti tutorial YouTube tuh ya. Iya lah, udah pasti itu mah. Cuman yang kan tutorial juga tapi beda jenis alarm yang kita tonton sama yang kita punya, kita beli. Cuma gue yang penting feeling aja sih, maksudnya feeling tuh secara logika kan biasanya yang merah ketemu merah gitu, Oh, hitam iya, ketemu hitam gitu. Nah itu aja gue urutin. Gitu. Oh, iya. Jadi gue urutin itu dan ternyata nggak nyala, bohong anjing. Salah. Nggak nyala. Meledak mobil itu. Gara-gara alarm lagi, nggak ada urusannya. Tapi bisa sekarang nyala alarmnya. Wih. Gitu terus. Mau muji tapi takut Jangan, ketinggian nggak ya. suka ketinggian. Kasih duit aja mendingan daripada muji. Terus apa teknologi? Teknologi ini deh, bongkar PC. Ya kayak misalkan ganti motherboard, ganti hard disk, ganti RAM, ganti apa kek? Bisa gua ngerti. PC semua ngerti lah ya. Ngerti. Laptop juga gua waktu itu kemarin bongkar sendiri bisa berhasil. Gue bisa PC semua. Gue di rumah itu kemarin baru ganti casing PC, gue pasang sendiri semua. Motherboard gue pasang sendiri bisa, hard disk, RAM semua bisa gue. Laptop gue bisa, tapi yang laptop yang mungkin 2020-an ke bawah, yang masih agak gede-gede tuh. Karena kalau laptop yang sekarang kan tipis-tipis banget tuh. Iya. Jadi terlalu sempit Rapet ya. jaraknya tuh agak susah. Agak harus hati-hati. Nah sementara kan kalau si yang ahlinya kan memang dia benar-benar tahu caranya gimana. Kalau kita kan ngelihat sambil ngeliat YouTube ya. Itu pun pas masang, loh kok ada baut lebih ya? Iya, berarti dia nggak kepasang. Bukan lebih ternyata. Terus apa lagi? Jadi berapa nilai lo kalau teknologi nih? Ya 9 lah udah pasti. 9 ya. Tapi itu kan tadi baru segmen yang bongkar pasang PC laptop. apalagi? Yang ini dong, yang berhubungan dengan pekerjaan dong. Apa tadi Microsoft Office kayak gitu-gitu. Pekerjaan kantoran ya. Iya. Ngerti nggak lo Microsoft Office? Gua Excel bisa, gua rumus-rumusnya bisa, tapi dasar sih rumus Gue dasar. nggak bisa, gue rumus-rumus. Ternyata gue baru tahu, ya Excel itu ternyata banyak rumus-rumusnya kan. Kayak sum, summary apa segala macam. Gue nggak ngerti. Average. Bokap gue tuh yang jago, makro-makroan juga jago karena dia kan memang kerjanya di Kantoran gudang, ya? Kantoran. Nah, gue Excel 5 lah paling, Microsoft Office 5 lah paling. Gua ngerti banget gua 6. Anjing beda 1 doang. Ngerti banget 6 tapi ngerti banget tuh 10, 11 gitu, 11 per 100 gitu. Terus kalau audio, video, visual gitu-gitu mah 10 gua, 10 plus malah. Gua audio ngerti, kalau visual mungkin belum terlalu lah. Iya. Terus kalau apa lagi biasanya? Recording ya nggak usah tanya Itu lah kan ya. tadi udah audio visual. Cuman kalau recording lu kayak gagal tadi, kurangin 1 nilainya nih. Jadi tadi kita udah recording, dia salah nyolok. Salah nyolok Iya, gua. salah Harusnya ke lubang yang output, gua malah ke lubang headset. Iya. Jadi alhasil audionya apa tadi? Noise ya. Noise, berebet. Jadi tadi ini kita udah tag sebenarnya tadi dan pembahasannya lebih bagus sebelumnya, cuman ini karena ngulang jadi ngobrolnya agak-agak ya gitulah pokoknya. Tapi asik. Nilai lu berapa tadi? Nilai gua recording 10 lah. 10 ya. Kurangin 2 ya jadi 8. Jadi 8. Goblok soalnya. Oke, terus apa lagi Ki? Gini, satu lagi deh. Teknologi kayaknya udah cukup lah itu doang kan. Oke. Memanage keuangan. Manage keuangan. Gua 9. Gua 9. Lu manage semua sendiri? Kayak ngatur ngeplot ini untuk belanja, untuk listrik, untuk rumah, untuk mobil, untuk ini, untuk itu. Lu semua plot sendiri? Ya itu gue yang ngatur, cuman ada diskusi juga lah sama bini gue.
Jadi lu udah pakemin ya bahwa ini udah ada lu bikin anggaran lah RAB-nya lah. Tapi bayar gua dan yang megang duit gua sih mostly. Cash flow-nya lu yang atur Cash ya. flow gue yang ngatur. Nabung berarti Gua. ya oke. Berarti ya sama sih. Gue juga cash flow semua gue yang ngatur. Jadi kalaupun gue kasih bini itu untuk bayar-bayar yang kayak sekolahan, yang kayak gitu-gitu doang. Terus belanja bulanan. Iya. Gitu. Jadi memang yang udah duitnya sesuai dengan kebutuhannya aja. Tapi kalau kayak bayar kontrakan apa segala macem, ya gue sendiri sih. Terus juga nabung juga gue yang pegang sendiri. Entah kalau bini gue nabung sendiri ya itu kehebatan dia lah. Ya, Gitu. uang dia sendiri lah itu mah ya. Gitu. Jadi kita apa ya? Gue sih mementingkan kebutuhan untuk mengeluarkan uang daripada gaya hidup sih, itu aja sih. Iyalah. Jadi pesannya itu sih teman-teman. Kayaknya udah cukup deh ya. Oke, kita kali ini akan membahas yang diawali. Nanti kesananya sih nggak tahu kita bakal bahas apa. Cuman diawalinya dari cita-cita masa kecil. Iya. Lu waktu Seru kecil, tuh. cita-cita lu apa? Ini, gue jadi waktu kecil, gue pikir cita-cita dia cuma ada 3. Apa tuh? Masinis, pilot, atau nakoda. Anjing, semuanya berhubungan transportasi. Serius, gue nggak tahu kalau ada cita-cita lain dulu waktu gue Dokter gitu lo nggak kepikiran? Enggak tahu. Guru? Jadi gue tuh dulu di rumah gue ada gue sama abang kandung gue sama ada sepupu gue kan bertiga nih, laki-laki tinggal serumah. Terus ngobrol-ngobrol lah gitu masalah cita-cita gitu kan. Masih TK ya, obrolan anak TK nih. Nah, satu dia udah mau yang sepupu gue nih mau jadi pilot. Abang gue milih nakoda. Nah, gue nggak tahu apa lagi kan, gue kira oh, apa lagi ya? Udah gue masinis nih. Jadi cita-cita gue dulu masinis. Jadi ngikutin abangnya ternyata dari hubungan transportasi. Iya. Dan itu cuma biar nggak sama aja. Nah tapi maksud gua gini, itu kan istilahnya cita-cita yang cuman sekedar cita-cita gitu. Tapi yang maksud gue yang bener-bener setelah itu ada nggak cita-cita yang lu tekunin gitu, yang berusaha lu kejar tapi ternyata nggak dapet gitu. Oh. Jadi kayak dari SD, SMP, SMA lah gitu. Itu kan pasti beda-beda tuh cita-citanya. Sebenarnya sih masih berhubungan sama musisi juga sih, tapi ya emang gue belum bisa kesampaian. Cita-cita gue dulu tuh jadi komposer and conductor orkestra. Itu belum kesampaian. Belum lah. Belum. Mudah-mudahan kali aja bisa ada kesempatannya. Nggak Berarti tahu. itu yang lu tekunin kan? Ya. Dalam arti umur berapa itu punya cita-cita itu? Dari SD mungkin sekitar umur 8 kali ya. Oh, udah umur 8 cita-cita lu udah itu ya? Hebat juga lu. Lalu belajar musik umur berapa? Kalau belajar mungkin dulu belajar awal gitar TK mungkin umur 5 atau 6 kali ya. Wah, lebih dulu. Lu jauh berarti ya daripada gue ya? Mosok? Iyalah. Gua tuh kelas 5 SD dulu belajar gitar. Gue kayak 6 tahun. SD gue juga udah SD kayaknya. Udah kelas 1 SD. Tapi itu juga cuman metik-metik baru Metik apa? Metik-metik mangga. Ya, metik mangga. Bukan begini dan gini. Baru belajar metik-metik doang sama gonjreng-gonjreng, kunci baru chord C doang gitu. Itu terus apa lagi? Jadi itu aja cita-cita. Itu aja sih gue dari dulu. Kalau gua cita-cita gua waktu kecil itu mungkin sebelum gua kenal musik nih ya. Cita-cita waktu gua kecil itu gua pengen jadi dokter. Oh, bukan pilot atau nakoda? Oh enggak. Gua bukan bagian dari keluarga lu. Gua pengen jadi dokter tadinya tuh. Asik. Karena gua ngelihat dokter ini kan Pasti dokter kelamin. enggak anjing. Karena gua ngelihat dokter ini banyak duitnya kayaknya. Oh gitu. Itu aja lebih ke situ sih. Gua pengen jadi dokter waktu gua SD lah mungkin. Kalau gitu kenapa nggak mau jadi menteri gitu? Karena itu gua waktu pengen jadi dokter itu SD, begitu SMP cita-cita gua berubah. Pengen jadi Pelacur? Enggak, SMP tuh ya pengen jadi musisi sih. SMP udah mau jadi musisi. Udah jadi sama kayak lu lah gitu. Karena gua udah nggak SD lagi kan. Jadi gua SMP. Waktu jadi musisi tuh specifically apa lo mau jadi apa? Gua itu pengen jadi dokter yang sambil main musik. Kok jadi gabung sih? Enggak. Gua pengen jadi ini
Gitaris lah. Emang gitaris apa? Gitaris, tapi gue pengen jadi gitaris sekelas. Virtuoso ya emang. Iya, sekelas. Dulu idola gue kan Steve Vai, Ingwi, terus Richie Blackmore. Ya, intinya pengen punya band yang top lah gitu. Iya. Berarti Gitaris band yang top lah. apa ya model-model virtuoso kan berarti Iya, kan. ya kayak gitu cita-cita gue. Makanya sejak saat itu gue menekuni sekali bidang musik dari gue belajar kelas 5 SD sampai sekarang, dan gue tinggalkan semua ilmu kedokteran gue. Lah, emang pernah belajar dokter? Wah, jangan dia dulu pernah black kelinci nih. Eksperimen. Itu sih. Tapi itu mah udah kesampaian lah sekarang lah kalau cita-cita. Ya belum lah. Kamu gue belum terkenal. Oh iya. Kalau gue udah terkenal, udah sekelas Steve ya. Ya itu mah ini. Apoy lah. Apoy juga sebenarnya ya kalau dibilang virtuoso kayaknya enggak juga lah ya, karena dia Enggak, tapi dia kan maksudnya bukan front kan. Kalau virtuoso itu kan dia frontman iya, kan di suatu band. tapi gitu dia mungkin inilah dia salah satu leadernya lah di band gitu, karena kan banyak lagu hitsnya dia yang bikin kan, sama kayak Kamal di Raja, Dodi di Kangen Band kayak gitu ya, Dani atau Andra di Dewa gitu. Tapi maksudnya mereka bukan frontman gitu. Kalau cita-cita lu kan frontman di suatu band gitu kan berarti kan. Ya karena gue dulu selalu berimajinasi tuh manggung, bermain solo gitar di depan Steve. Enggak lah, di depan Apoy. Di depan ribuan penonton gitu, ratusan ribu atau puluhan ribu penonton, dan semua orang itu meluk gua. Anjing. Apa urusannya? Enggak. Serem juga cita-citanya. Enggak sih, tapi ya itulah intinya sih. Ya ingin salah satu menjadi gitaris Indonesia yang bisa dilirik sama internasional gitu di mata dunia, bahwa Indonesia ini punya loh gitaris hebat gitu. Karena kan sejauh ini kan Indonesia, gua nggak tahu ya, belum ada sih kayaknya gitaris yang asal Indonesia yang namanya sebesar Steve Vai di dunia ya, sebesar Joe Satriani. Iya. Kayaknya belum ada sih dari generasi 90 80 sampai sekarang gitu. Ya mungkin ya kalau frontman sih yang gitaris yang jadi virtuoso dan frontman ada, cuman ya belum sebesar itu ya. Iya, kalau ngomongin ada kayak Balawan kan juga udah go internasional, cuman Bujana. namanya belum sebesar sejajar dengan itu gitu. Mungkin Alif Bata ya. Nah, ngomong-ngomong Alibata, lu nggak ada cita-cita jadi ustadz? Gua ceramah di belakangnya ini ya, gambar-gambar perkalian, Iya. pertambahan, oh tadi harusnya itu tuh, yang tadi perkalian tadi nggak kita bahas tuh. Oh, iya, Lu bisa apa perkalian nggak gitu? Iya. Episode Udah lah, sebelumnya udah tadi lewat. udah lewat lah. Gitu. Ya itu sih cita-cita gua. Sampai sekarang kan kita juga ya masih sama lah, Itulah. kita manggung bareng. Kita cita-cita sih kita kejar terus ya. Nyampe apa enggak nggak tahu. Nggak Lihat tahu. ntar aja. Yang penting berusaha aja. Kejarlah cita-citamu setinggi. Jangan tinggi-tinggi kan lu takut. Ya, kalau itu harus tinggi anjing. itu ya, jadi cita-cita itu. Nah sekarang kita kan berdua kerja di musik nih. Seandainya kita bicara, seandainya kita menghayal nih, kalau kita nggak jadi musisi, kira-kira lu bakal jadi apa? Gua kayaknya jadi pemimpin pondok pesantren. Terus udah gitu mencabuli lagi santri-santrinya. Kayaknya gitu sih, makanya gua kasih pondok pesantren. Gua apa ya? Nggak ada, gue kayaknya jadi pekerja kantoran biasa gue. Iya, jadi lu cocoknya kalau dari looks nih, bentar, Pemulung. masih terlalu bagus. Enggak, lu cocoknya kayaknya lu jadi sales cocoknya. Dari looksnya, perawakannya cocok lu jadi sales. Sales ya, sales dildo ya. Goblok. Ya sales IndiHome bisa lah. Lu sih cocok sih Ki jadi sales Ki. Anjay. Kira-kira gitu. Boleh ini ya, ini bisa nyala ya, korek bagus ini korek. Nipuin orang aja kerjaan. Bukan salesnya ya, maksudnya dianya ini. Sales pasar pagi itu. Kalau gua, lu tanya dong, jangan gua mulu nanya lu anjing, karena kan kayak lu hostnya, kayak gua hostnya. Apaan? Kalau lu apa berarti? Kalau lu nggak jadi musisi, lu jadi apa? Dokter. Bukan pemilik pondok pesantren. Enggak. Dokternya tapi dokter itu, spesialis lahiran. Enggak bohong. Bohong itu cuma bercandaan ya. Jadi jangan dipotong, nanti disangkanya kita merendahkan ini lagi. Iya, enggak, itu kita nggak ada maksud ke situ. Gue cita-cita gue
mungkin jadi presiden. Enggak. Presiden Jancukers enggak ya? Apa ya, gue kalau nggak di musik tuh keahlian gue apa ya, gue selain main musik ya mungkin ya sama kayak lu kali, pekerja kantoran biasa aja ya, kayak bokap gue lah, nggak jauh kali. Iya kali ya. Ya karena kita pasti kan di musik tuh maunya fight, tapi kalau nggak bisa ya ujung-ujungnya kan perlu memenuhi kebutuhan kan. Dan kita paling ngelamar kerja ke perusahaan-perusahaan kan, di interview. Iya. Nyari orang dalam ya. Nyari orang dalam yang kita kenal. Ya. Mungkin pakai jalur bokap. Iya. Gitu ya. Itu sih kalau kita nggak jadi musisi ya paling jadi pegawai kantoran biasa. Kayaknya sih. Atau mungkin gue dagang cendol aja kali. Cendol dawet. Iya. Cendol duren. Apa lagi Ki? Apa ya? Ini deh, cita-cita. Tadi kan kita udah cita-cita ya. Cita-cita tak? Menurut lu jalannya gimana sih buat ngejar cita-cita itu? Jalannya cita-cita kita ya berarti ya. Cita-cita Masing-masing sesuai nih. ya. Mengejarnya ya yang pertama konsisten, fokus. Kayak gue di musik nih harus bisa memanfaatkan peluang. Menurut gue harus jeli. Karena musisi zaman sekarang itu bukan cuma dituntut jago main gitar, main bass, main drum atau main alat musik apapun, tapi lu harus dituntut juga menjadi konten kreator contohnya kayak kita gini lah sekarang. Jadi saran gua sih kalau untuk mengejar cita-cita itu kan banyak jalan ya. Iya. Ada jalan ke kiri, ke kanan, lurus. Nah, harus lu bisa lihat kayak sekarang nih ternyata di digital lagi kenceng nih. Zaman dulu kan mungkin label ya. Kita berharapnya bisa masuk label, tanda tangan label, kontrak, punya album, single, meledak, booming, tur kemana-mana gitu. Iya. Nah di zaman sekarang itu ternyata kan lebih liar. Artinya lebih mudah untuk kita mempromosikan diri kita melalui sosial media. Tapi juga nggak mudah faktanya. Banyak saingannya. Justru karena mudah itu menjadi lebih susah. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kan memang selektif, dipilih oleh beberapa perusahaan gitu yang mayor label gitu. Nah kalau sekarang sih menurut gua balik lagi ke topik tadi, ya lu konsisten aja. Kayak contoh lu konsisten, lu ngelihat peluang nih menjadi konten kreator sebagai musisi, ya fokus di situ, konsisten di situ. Bikin konten sebanyak mungkin, entah lagi di panggung, lagi di studio, cover lagu, bikin lagu sendiri. Nah itu yang paling penting sih. Jadi menurut gue musisi yang sejati itu musisi yang punya karya, bukan cuman sekedar gitar-gitaran doang di kamar, di konten atau di cover-cover lagu gitu. Lu harus punya karya minimal seminimal-minimalnya satu harus punya. Baik itu berbentuk lagu atau instrumental apapun itu gitu.